Halo pemirsa, saya Ahmad Fajri melaporkan langsung dari Kelenteng Hoktek Bio Purbalingga, Kamis 18 Desember 2025. Di Indonesia dikenal dengan keberagamannya, namun kunci dari kedamaian itu sendiri adalah moderasi beragama. Tenang kita meragukan ajaran agama, tetapi bagaimana kita hidup dengan keyakinan masing-masing dan menghadapi perbedaan ini. Hari ini saya akan berbincang dengan warga lokal sekitar untuk melihat bagaimana praktik toleransi dijalankan di wilayah sekitar ini. Simak laporan selengkapnya. Pemirsa, di sini kita sedang bersama narasumber pertama kita, yaitu dengan Bapak siapa? Bapak Adrian. Ya, dengan Bapak Adrian selaku Sekretaris Kelenteng Hoktek Bio Purbalingga. Ya, selaku Sekretaris Kelenteng Hoktek Bio Purbalingga. Baik, langsung saja ya Pak. Di sini menurut pandangan Bapak, apa sebenarnya inti dari moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti moderasi kan berarti tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Jadi dalam kita beragama juga begitu. Kita harus bisa menyikapi semuanya, kita harus berada di tengah. Jadi tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Kita harus berada di tengah, seimbang lah gitu. Ya, terus bagaimana sih cara Bapak selaku Sekretaris Kelenteng ya di Kelenteng Hoktek Bio memberikan pemahaman kepada masyarakat atau warga sekitar agar tetap menghargai pemeluk agama lain tanpa harus goyah dalam keyakinan sendiri? Kalau untuk keluarga lain, terutama untuk yang berbeda keyakinan ya, kita tidak bisa masuk ke dalam sana, cuma kita bisanya ke umat kita sendiri. Nah, jadi itu mungkin tugasnya masing-masing pemuka agama ya, dari yang agama yang mereka anut, mungkin dari Islam ya dari Islam, dari Katolik ya dari Katolik. Tapi kalau dari kita, dari Konghucu sendiri, Konghucu itu menitik beratkan kepada hubungan antar manusia. Jadi gimana sih kita bersikap dengan sesama, dengan orang lain, dengan walaupun berbeda keyakinan dan lain-lain gitu kan. Jadi itu yang bisa kita tekankan kepada umat-umat kita, bahwa kita harus saling menghargai. Yang terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda agar tidak terjebak dalam sikap ekstrim atau intoleran? Untuk generasi muda yang penting sekarang kita jangan terlalu fanatik dengan agama-agama kita sendiri. Jadi itu juga salah satu faktor untuk kadang kita bersikap intoleran ya. Kita harus apalagi kita hidup di Indonesia yang dengan berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam budaya gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bisa saling menghargai lah dengan pemeluk agama lain. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih ya Pak. Baik pemirsa, sekarang kita sedang bersama narasumber kedua kita dengan Mas siapa? Dengan Mas Fadlan Habibullah. Ya, dengan Mas Fadlan ya. Mas Fadlan di sini sebagai warga sekitar ya di sini. Nah, saya mau tanya nih, apa yang Mas Fadlan sendiri ketahui tentang apa itu moderasi beragama? Untuk moderasi beragama, menurut saya percaya dengan keyakinan kita dan menghargai keyakinan orang lain. Ya, seperti toleransi seperti ya, itu ya. Betul sekali. Terus lanjut pertanyaan kedua nih Mas. Pertanyaan kedua itu apa sih cara Mas Fadlan sendiri untuk menjaga kerukunan antar masyarakat sekitar yang berbeda keyakinan? Oh, kalau itu ya jelas kita harus saling menghargai. Ya, saling menghargai. Walaupun kita beda keyakinan, tapi kita harus tetap menghargai keyakinan orang lain. Itu itu paling utamanya sih. Oke, terus lanjut nih yang pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Mas Fadlan sendiri ke depannya untuk moderasi beragama ini? Untuk harapannya kita tetap saling rukun, saling percaya lah. Kita percaya keyakinan kita, terus mereka juga percaya keyakinan mereka. Menghargai satu sama lain. Tetap harus, itu paling utama, menghargai keyakinan orang lain. Kerukunan ini juga terus terjaga ya. Ya, betul sekali. Oke, mungkin segitu saja wawancara kali ini.
Terima kasih Mas Fadlan. Oke. Pemirsa, moderasi beragama adalah tali yang akan menghubungkan perbedaan menjadi kekuatan. Dari percakapan tadi kita belajar bahwa saling menghormati satu sama lain tidak akan mengurangi iman, tetapi malah akan mempererat kemanusiaan. Saya Ahmad Wajri melaporkan langsung dari Kelenteng Koptek. Yo, sekian dan sampai jumpa.